pengen naikin ekonomi, saya pengen sensor juga jadi klasifikasi, semua juga pengen. Kayak Dede bilang makro, nggak bisa lagi kebijakannya mikro. Selama ini kan hanya tambal kiri kanan, bocornya banyak. UK gitu dia punya kayak film konsil BFI itu kayak BPI ya? Enggak sih, kayak bigger masih than bawah, that. bigger than that. Jadi dia punya ini kayak misalnya dia bikin kebijakan sesimpel dia buat kebijakan banyak sekali dan menyeluruh dan thorough banget gitu. Tapi ambillah sedikit gitu ya. Misalnya dia funding satu film, nggak cuma funding tok selesai. Dia follow up sampai filmnya tayang di bioskop, dia ada riset exit poll. Dia tanya lagi kekurangan film ini apa. Itu semua dijadiin bank data, bank riset dan menjadikan mereka kaya gitu. Bagaimana bikin kebijakan, tajam semuanya gitu. Itu based on study, nggak bisa kira-kira, nggak bisa dengar kiri, dengar kanan, pusing. Study, semua study. Apakah study itu udah ada? Itu yang kita lagi push ke Aprofi. Salah satu agenda Aprofi adalah study riset tentang industri film, itu yang lagi kita push ke Badan Ekonomi Kreatif dan juga Dikbud. Kita butuh itu. Siapa yang mengerjakan terserah, tapi yang penting yaitu sinergi antara mereka supaya kita bisa dapat data gambaran jelas. Kita produser secara spesifik bisa punya target jelas bikin film ini, kita bisa masarin di sini, besarnya segini, saingannya ini itu. Kalau misalnya di Prancis punya CNC, film konsil. Misalnya kita mau rilis satu film superhero, dia punya data superhero film Prancis, superhero film asing, lakunya di sini, kantongnya besarnya segini. Itu semua jadi pertimbangan kan gitu. Sekarang kita maju ke sponsor aja, kita kira-kira kayaknya nanti bisa jadi sukses deh gitu. Sponsor tuh udah nggak bisa lagi sekarang, dia tanya berapa gitu, perolehan, KPI-nya gimana film ini, nggak bisa, kita nggak punya data. Tapi kembali lagi sih, maksudnya emang bener-bener kayak tadi waktu di awal topik kita yang di segmen 1 tadi yang aku bilang bahwa dukungannya kita tuh aku nggak ngerasa kurang sekali gitu loh. Maksudnya kan nggak cuman ada data yang kita tahu mesti di mana, ada bank, ada apa, ada sensor, ada apa, dan ada hukumnya, ada standarnya sendiri kita nggak jelas. Itu yang intinya, yang tadi dibahas sama teman-teman juga, baru udah mau mulai jadi standar ini, wah ini jalan berubah lagi. Jadi nggak pernah fix gitu loh, karena takes time itu begitu lama. Jadi dukungan apa yang kita mau minta, ibaratnya oh itu kan omonganin dulu, sekarang udah nggak cocok lagi udah. Dan banyak rules yang aku ngerasa bahwa, sorry to say, tapi rulesnya itu berlaku hanya untuk saat ini. Ngerti ya? Karena lagi pemerintahannya dan apa-apanya lagi cocok saat ini. Nanti kalau pas ternyata yang ke depan, wah enggak, pas yang ke depan udah nggak cocok lagi. Sebenarnya kan kalau ibaratnya kita dari awal, kita udah tahu ini rulesnya kitanya apa yang kita mesti gini, kita jagain, dan kita udah tahu mesti ada penjagaannya ini apa, dan itu di maintain, yang itu kan bisa jadi sesuatu yang timeless, dikembangin jadinya, bukannya dirubah. Nah ini kalau kita kata jadi sekarang, aku ngeliat tuh dirubah lagi. Dan juga sebenarnya satu hal lagi, pemerintah itu kan sebetulnya kata-kata pemerintah itu kan sebenarnya intangible juga gitu kan. Kita bisa bilang pemerintah itu apakah pemerintah adalah Jokowi, apakah pemerintah Anies Baswedan, apakah pemerintah itu Triawan atau apa? Bisa juga DPR. Iya kan? Artinya begini, ketika kita seperti yang Mbak Lala bilang, kita hanya ngasih sopra, kita nggak lihat. Karena apa? Jokowi bisa diganti, ya kan? Mari Kapasi bisa diganti, kemudian Anies Baswedan bisa diganti. Tetapi yang problem adalah orang yang ada di bawahnya, di bawahnya Pak Anies, di bawahnya Pak Triawan. Itu yang sebetulnya yang mau kebijakan seperti apa, kalau itunya juga tidak sinergi, jangankan sinergi antar departemen, sinergi dari menteri, terus kemudian dirjennya, dari itunya. Dan udah gitu film tuh kompleks kan gitu. Kita ngomongin film di bawah mana nih, Dikbud atau di bawah Bekraf nih sekarang. Tapi kalau kita mau ngomongin film, produksi satu film ini bisa lari ke tenaga kerja, misalnya kalau kita pakai tenaga kerja asing, bisa larinya ke imigrasi, bea cukai, kalau kita mau kirim ekspor impor film. Tapi kementerian sendiri sih kayak sebetulnya Mbak. Kalau gelas kan cuma ini ya kan, gitu kan. Jelas bahannya. Jelas bahannya. Lo nggak fair lo sama desainer gelas. Terima kasih banyak teman-teman produser udah hadir di Movie Roundtable yang kedua ini untuk membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan produksi film. Kita akan lanjutkan, nggak akan kita lanjutkan lagi sih ya. Oke, terima kasih sudah hadir untuk para Movilas dan teman-teman semua di rumah atau dimanapun yang berada. Terima kasih sudah menyimak Movie Roundtable kali ini. Jangan lupa berikan komentar maupun kritik atau saran di box komentar di bawah YouTube ini. Lalu terima kasih juga untuk sekali lagi para produser, Pak Sanung, Mbak Miske, Mbak Lala.
Mas Afandi, terima kasih sudah hadir. Sama-sama. Sukses untuk proyek-proyek film selanjutnya. Kita tunggu terus film-filmnya. Oke, Movilas dan teman-teman semua, sampai jumpa lagi di Movie Roundtable yang mendatang. Dah.